Kesempatan yang diberikan kepada kami pada saat ini, dan terima kasih pula atas kedatangan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mina Mama ada juga ya kena dengan Mina dan Mama saya, Pak Warsianta dan Ibu. Tapi TGK Kare esok adalah kebaktian keluarga. Sebenarnya jadwalnya tanggal 1 rasanya lah, tanggal 1 Juli, dan kami undur pada hari ini. Kebetulan tanggal 1 kemarin kami nerima kebaktian SPP SPR karena pada saat itu anak kami yang tertua masih ada di sini, masih belum pergi ke Kupang. Sekarang anak kami sudah pergi ke Kupang. Ya, jadi mohon doa syafaat nanti didoakan untuk kepala keluarga Bapak Agus Dimahar, dan saya sebagai baik itu sebagai istri, ibu, dan juga dalam pelayanan. Dan doakan untuk anak kami Tia Kartika Araini yang sekarang bekerja di Kupang ya sebagai seorang buruh, karena amin, namun Kupang Batago, amin. Ikatan dinas di Kupang NTT. Mudahan kareh ke Kupang Batago. Kemudian untuk anak kami Ruth Binati, dan sekarang ada bersama dengan kami karena liburan semester 4, dia di IAKN. Kemudian juga doakan juga kemenakan kami yang sedang menyusun proposal persiapan skripsinya untuk Wistanti yang ada di farmasi, kuliah di farmasi Makassar. Kemudian juga untuk seluruh saudara-saudari kami dari pihak saya maupun pihak Bapak Agus Dimahar, anak Aken Esu, Tutu, Mama, dan ada beberapa yang dari saya yang om dan tante saya dalam keadaan lanjut usia, dan mohon didoakan. Memang mereka tidak sakit tetapi dalam keterbatasan fisik lanjut usia, termasuk juga tante saya yaitu mamahnya saudara kami Narwastoin. Semuanya lanjut usia, doakan semua ya Tutu Mama kami. Kemudian keluarga besar Mahar dan Rampun. Ini juga ada beberapa keluarga yang boleh datang. Terima kasih pula pada saat ini. Doakan agar semuanya dalam keadaan sehat pula. Dan juga pada saat ini juga ada bagian juga dari keluarga Mahar yang dalam keadaan sakit, yaitu Rada Mahar, katanya Sipet Hermanto ya. Kemudian doakan pula karena sebagai pendeta pasti kami bagian dari keluarga besar jemaat ya, Ibu Lilis yang ada di pelayanan lingkungan 3, di mana Ibu Lilis ini yaitu pergi ke Jakarta menjalani biopsi. Jadi beliau sakit penyakit beliau ini habis COVID, kanker, sudah kemoterapi, dan penyakitnya sedikit berkurang, sekarang menjalani biopsi ke Jakarta. Dan doakan agar beliau beroleh kesehatan, dan puji syukur beliau menjadi kesaksian bagi jemaat Tuhan, tetap kuat kokoh teguh imannya dalam Tuhan dan tetap bersyukur. Dan juga ada juga pesan doa melewati WA juga bagian jemaat kita, Ibu Apolonia, hari Senin nanti beliau yaitu ikut ujian dalam rangka mendapatkan gelar doktor. Dan untuk kita semua ya, untuk kesehatan kita semua, seluruh jemaat Tuhan dan kita sekalian, beserta kita dan harapan kita semua bagi anak cucu kita. Dan juga pada saat ini supaya virus ini semakin melemah, dan kita percaya kuasa Tuhan akan menjadi pemenang. Terima kasih atas semuanya. Kami berikan kesempatan kepada yang bertugas. Kita semua dan selamat sore. Kita akan memasuki ibadah kita sebagai pengantar apa yang terdapat dalam Matius 18 ayat 20 yang demikian. Yesus bersabda,
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah perhimpunan kita pada sore hari ini, saat teduh. Nomor 27, nyanyikanlah nyanyian baru. Pada nyanyian ini ayat 1 sampai 3, dan pada ayat yang ketiga sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, kita menyanyi kembali dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Aku
Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji, hormat, dan terima kasih kami naikkan ke hadapan-Mu, hadirat-Mu yang kudus. Karena begitu besar kasih dan kemurahan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami telah diperkenankan untuk bersekutu di rumah keluarga Bapak Agus Dimahar dan hamba Tuhan Ibu Pendeta Agathis Miati ini untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Ya Tuhan, kami telah datang ke hadapan-Mu penuh dengan dosa dan kesalahan kami. Oleh sebab itu, kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kami sekalian. Urapilah kami dengan Roh-Mu dan kuduskanlah kami, agar kami layak menghampiri Tuhan. Demikian juga kami memohon agar Tuhan memberkati perhimpunan kami ini, supaya melalui persekutuan ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami teringat akan banyak saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir dalam persekutuan ini. Biarlah Tuhan melawat mereka, baik yang dalam keadaan sakit ataupun yang sedang dalam tugas dan pekerjaan mereka, agar di lain kesempatan mereka dapat ikut dan ambil bagian dalam persekutuan seperti saat ini. Bapa, bila sebentar lagi kami akan membaca daripada firman-Mu, mampukanlah kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Demikian kami serahkan juga keluarga rumah tangga di sini. Biarlah berkat dan damai sejahtera-Mu menyertai mereka dan kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, pasal ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-16. Dengan perikop, Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot, yang berbunyi demikian. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsha, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asyeterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Shawe Kiriataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke Elparan di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke Enispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek, dan juga orang Amori, yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah Raja negeri Sodom, Raja negeri Gomora, Raja negeri Atma, Raja negeri Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom.
Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram. Orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbantin, kepunyaan Mamre. Orang Amori itu saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam, berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya. Alkitab bagi kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan puji-pujian dari warga jemaat lingkungan 4. Kami persilakan. pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Setia Arianti S3.
Mari bersama kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Engkau yang begitu luar biasa baik dalam kehidupan kami. Engkau yang beri kami kesehatan dan kekuatan. Kau beri kami sukacita dan damai sejahtera. Sehingga dengannya kami beroleh kekuatan untuk bersama dalam sukacita, berkumpul di tengah-tengah keluarga ini. Puji dan muliakan akan nama-Mu. Bersama pula kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Diberkati setiap kami yang mendengarkan, dan diberikanlah kami roh pengertian agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberikan kemampuan kepada hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Biarlah dalam kuasa Tuhan, firman itu tidak berlalu begitu saja dari pendengaran dan ingatan kami, melainkan dapat sungguh bertumbuh, berakar, dan berbuah, sehingga setiap kami hidup saling mengasihi dalam ketulusan. Setiap kami mau melakukan yang terbaik bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Hidup kami tidak hanya fokus kepada sakit hati dan kecewa, tetapi hidup kami sungguh mau melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memampukan keluarga Bapak Agus Demahar di tempat ini, Tuhan, untuk menyediakan tempat bagi kami bersama beribadah. Dan dalam sukacita pada saat ini, kami bawa di dalam doa dan permohonan kami, Tuhan. Kami bersama mendoakan keluarga ini, Bapak Agus Demahar, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sebagai seorang kepala keluarga. Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa dipercayakan, kesehatan dan kekuatan Engkau berikan ya Tuhan, terlebih di dalam menjalankan aktivitas, tugas dan tanggung jawab yang kerap kali harus perjalanan dari Kuala Kapuas ke Pulang Pisau dan Pulang Pisau kembali ke Kuala Kapuas. Kami mohon Tuhan, setiap perjalanan yang beliau lakukan senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Biarlah Engkau pula yang memberikan kekuatan kemampuan untuk terus melakukan tanggung jawab dan pekerjaan, menjadi suami dan bapak yang luar biasa di dalam hikmat dan pengertian akan Tuhan, di dalam cinta kasih Tuhan, sehingga secara luar biasa pula boleh mendampingi, mengasihi, mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan bagi keluarga di tempat ini, menjadi teladan yang baik, baik bagi istri, anak-anak. Engkau juga Tuhan yang senantiasa memberkati istri tercinta, Ibu Pendeta Aga Dismiati, dalam tanggung jawab dan peranan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Senantiasa Tuhan kasih, Tuhan berkati. Engkau yang turut campur tangan agar dimampukan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri yang baik, sebagai seorang istri yang penuh dengan cinta kasih, sebagai ibu yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan cinta kasih terhadap anak-anak. Di tengah-tengah berbagai kesibukan, tugas dan tanggung jawab melayani jemaat Tuhan, dan juga sebagai ketua majelis pekerja harian jemaat TKE Kalawa. Mari Tuhan Engkau memperlengkapi dengan segala kebaikan dan hikmat-Mu, agar Ibu Pendeta Aga Dismiati dimampukan melakukan pekerjaan dan pelayanannya di tengah-tengah jemaat sebagai pelayanan bagi-Mu, iya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami bawa dalam doa. Kami berdoa untuk anak-anak terkasih, untuk anak terkasih Tia Kartika Araini yang pada saat ini ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami percaya Tuhan, ia senantiasa ada dalam pengasihan dan perlindungan Tuhan. Meskipun saat ini ia bekerja jauh dari orang tua dan keluarga, tapi kami mohon Tuhan Engkau mempertemukan ia dengan teman-teman yang baik, dengan orang-orang yang mengasihi dan memperhatikan ia layaknya keluarga yang penuh dengan cinta kasih, agar ia boleh melaksanakan tugas, tanggung jawab dan pekerjaannya dengan baik pula.
Engkau memberkati Ruth yang saat ini kuliah di IAKN semester 4. Hikmat, kepandaian, kecerdasan Tuhan percayakan agar Ruth boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik, boleh meraih segenap harapan dan cita-citanya. Biarlah Tuhan dalam pengasihan-Mu, Tia dan Ruth di tempat ini boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang membawa sukacita dan kebanggaan bagi orang tua dan keluarga. Kami percayakan masa depan mereka, Tuhan, senantiasa ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang memberkati. Berdoa juga pada saat ini Tuhan bagi seluruh keluarga besar Mahar dan Rampun, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, yang tidak mampu kami sebutkan satu per satu nama demi nama, tapi biarlah Tuhan, tua maupun muda mereka yang masih bersekolah maupun bekerja, bahkan yang telah lanjut usia, semua dikasih, diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan, usaha dan pekerjaan yang senantiasa menghasilkan berkat dan kelimpahan, masa depan yang hilang gemilang dalam tangan pengasihan Tuhan, dan masa pendidikan yang senantiasa boleh dipenuhi dengan hikmat dan kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami jemaat Tuhan boleh berkumpul pada saat ini, baik kami jemaat Tuhan yang ada di pelayanan lingkungan 4 jemaat GKI Kalawa maupun dari lingkungan-lingkungan yang lain, bahkan jemaat lain. Kami percaya Tuhan, setiap kami ada di sini karena kekuatan Tuhan. Beri kami kesehatan dan kekuatan. Berkati usaha dan pekerjaan kami, keluarga rumah tangga kami, hidup dan kehidupan kami senantiasa dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami percayakan Tuhan seluruh keberadaan kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir ini. Biarlah sehat dan kuatlah tubuh kami, imun tubuh kami boleh baik, dan Engkau Tuhan yang berkuasa atas segenap keberadaan kami, sehingga kami tidak menjadi sakit meskipun aktivitas kami begitu padat di luar. Kami percaya Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan dan kuasa-Mu melingkupi seluruh keberadaan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keberadaan kami, suka dan dukanya kami, pun perjalanan kehidupan kami di dalam gumul juangnya. Biarlah dalam hikmat Tuhan kami beroleh kekuatan, beroleh jalan keluar atas genap gumul juang kami. Saat kami lemah, beri kami kekuatan. Saat kami berduka, berikan kami penghiburan. Saat kami kekurangan, cukupkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Inilah kami Bapa di surga, dengan segenap rangkaian doa dan permohonan kami. Kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bersama kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, sebagai wujud kesetiaan dan ketaatan kami dalam melakukan segala kehendak-Mu, dan juga sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat yang Engkau curahkan atas hidup kami sekalian, sebagaimana yang kami nyatakan melalui persembahan yang akan kami serahkan. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan, supaya ini dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Dan bersama ini kami serahkan pula tubuh dan jiwa kami, supaya boleh menjadi persembahan yang hidup untuk melayani Tuhan dan sesama, untuk kepujian dan hormat akan nama Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di hatiku
sampai akhir perhimpunan kita, pengutusan dan berkat Tuhan, kami undang sidang Jemaat Bangkit Berdiri, nanti akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Susi MD. Dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.